teman-teman kita yang mungkin lebih muda, yang Gen Z, mungkin mereka lebih pingin untuk segera financial freedom gitu, nggak harus kerja, bisa jalan-jalan dan segala macam. Jadi mungkin trennya lebih towards ke sana, orang-orang lebih pengen lebih cepat bisa financial freedom gitu. Kalau kita ngontrak memang secara cost-nya mungkin lebih murah, tapi ada satu hal juga yang tidak dihitung, kepastian untuk ngontraknya. Itu gimana untuk teman-teman yang, karena kan tadi dirimu bilang harus punya tujuan keuangan. Yeah. Nah, tapi kan banyak ketidakpastian. Yeah. Ya, misalnya sekarang kondisinya juga nyari kerja susah, betul. Banyak layoff. Nah, betul. Itu gimana saran dari praktisi perbankan? Halo semuanya teman-teman, baik yang baru menyaksikan ataupun yang sudah setia menyaksikan People Story. Selamat datang, selamat ketemu lagi dengan saya Flory. Kalau misalnya ngelihat People Story, sebenarnya apa sih? People Story itu sebenarnya intinya adalah tentang cerita teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita, atau strategic partner bisnis kita, yang sebenarnya dengan topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu yang kita bawakan di setiap episodenya, harapannya bisa dapat inspirasi, dapat motivasi, masukan apa yang bisa mereka lakukan dalam keseharian. Nah, hari ini aku kedatangan narasumber yang cantik, sudah datang sendirian. Kok gitu Bu, emang cantik loh. Ibu Orlena Tirtasari. Ini namanya agak unik nih. Ini aku manggilnya enaknya apa nih? Mbak boleh, Ibu boleh, aman. Nah, tapi kalau panggilan namanya? Orlen. Ini apakah terkait sama ocean atau apa sebenarnya makna namanya? Maknanya itu emas. Wow, oke. Ini bakalan berkaitan erat banget. Tadi ngomongin emas, karena kita mau ngomongin masalah keuangan ya. Karena kebetulan Mbak Orlen dari bank ya? Dari bank. Benar ya? Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mbak, boleh cerita mungkin saat ini kesibukannya apa, tugas tanggung jawabnya apa, jadi teman-teman juga tahu, oh Mbak Orlen ini siapa dan dari mana gitu. Silakan. Hai semuanya, salam kenal, nama saya Orlena Tirtasari. Saya saat ini di Product Development di Bank Sinarmas. Jadi kalau teman-teman tahu pernah nempatin deposito atau pernah beli reksadana, ya bagian saya itu bertanggung jawab terhadap manajemen dari produk-produk seperti itu. Jadi basically kalau ngomong soal perencanaan keuangan, wealth management, itu erat banget deh sama bagiannya kami gitu. Kalau misalnya product development, berarti Mbak Orlen nih yang menangkap kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan nasabah terhadap kebutuhan keuangan gitu ya? Kurang lebih gitu. Biasanya kita lihat dulu tren di market, misalnya nasabah lagi suka apa nih, produk investasi apa yang lagi hits, lalu kita kontak bisnis partnernya kita, lalu kita launching produk untuk Bank Sinarmas itu sendiri. Nah, kalau spesifik product development mungkin bisa kasih masukan nih Mbak Orlen. Apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan orang produk ketika merancang atau biar katakanlah punya sedikit keunikan dibandingkan kompetitor? Jadi sebenarnya itu intilah apa yang dilakukan di product development gitu. Kita pengen ngasih produk yang pertama yang paling penting adalah ngasih benefit buat nasabah. Yang pasti apakah itu bentuknya asuransi, apakah itu bentuknya investasi dan segala macam. Yang kedua, tapi karena kita bank, kita juga butuh uang ya. Jadi secara income juga menyumbangkan income yang cukup baik untuk bank. Basically sih kurang lebih dua itulah. Sama mungkin kalau misalnya mau ditambah coverage terhadap nasabah gitu. Nasabah kan butuhnya banyak hal, nggak cuma satu hal. Dia butuh asuransi untuk perlindungannya dia butuh investasi untuk mencapai tujuan masa depannya, dan kurang lebih kayak gitulah. Jadi memang tidak, yang kalau bisa di-highlight pertama kan berarti nasabah. Iya. Ya kan, baru kemudian gimana ketika bikin produk menguntungkan nasabah dan juga pihak bank, tapi juga sesuai dengan tren dan relevan dan relevansi di masyarakat. Nah,
orang-orang itu kan sekarang ngomongin masalah financial freedom, financial independence. Ya mungkin trennya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kondisi saat ini, trennya kayak gimana sih Mbak Orlen? Mungkin bisa kasih gambaran dari perspektif orang produk lah. Oke, jadi mungkin kalau sekarang aku kan milenial ya. Mungkin kalau kita lihat teman-teman kita yang mungkin lebih muda, yang Gen Z, mungkin mereka lebih pingin untuk segera financial freedom gitu, nggak harus kerja, bisa jalan-jalan dan segala macam. Jadi mungkin trennya lebih towards ke sana, orang-orang lebih pengen lebih cepat bisa financial freedom gitu. Walaupun mungkin di perjalanannya itu nggak semudah itu kan, karena kita harus istilahnya secara gampang menunda kesenangan, kita harus nabung dari awal dan segala macam. Benar-benar ngerencanain kapan kita bisa kira-kira financial freedom lah. Gitu sih kurang lebih kalau trennya ya. Berarti tapi perlu mempertimbangkan aspek edukasi atau gimana nih Mbak Orlen? Edukasi dari financial itu sendiri ya pasti sih. Karena mungkin orang cuman ngelihat ujungnya doang ya. Kita lihat di social media, wah orang jalan-jalan, kok dia bisa ya jalan-jalan setahun 5 kali lah segala macam. Cuman bagian itunya aja yang dilihat gitu. Tapi nggak dilihat backgroundnya, keuangannya, uangnya dari mana, cara dia berinvestasi. Kan nggak semua orang punya background yang sama ya. Takutnya tuh nanti kita terlalu pingin jadi orang yang kita lihat, malah jadi rusak diri kita gitu loh. Kayak nggak gitu sih. Sesuai dengan kondisi diri sendiri juga ya. Karena kan kondisi tiap orang beda-beda. Betul. Ya, a bit of social media ternyata kan giving pressure juga nih buat orang yang ngelihat, dan kalau nggak cukup matang atau cukup dewasa memilah, ya seperti Mbak Orlen bilang. Mbak Orlen total kerja di perbankan udah berapa lama? 16 tambah 3, 19 tahun. Oke, 19 tahun. ABG udah lewat, menjelang, masih kalau misalnya trennya Alexa masih berondong lah ya. Sampai 25 itu masih berondong. Kalau misalnya melihat flashback nih, selama 19 tahun, berarti if you're referring sekarang 2025 ya, berarti approximately 2007-an lah, 2008 ya, mulai kerja. Nah, kayaknya kita pernah ada sedikit krisis ya pada tahun 2007-2008 Asian Financial Crisis, terus 2015-an ya kalau nggak salah pasar saham juga ada masalah, ada goncangan lah gitu kurang lebih. Sama pandemi sebenarnya. Pandemi, correct ya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Maksudnya kalau sebagai orang yang di bagian produk dan kemudian karena kan tadi dirimu juga bilang bahwa harus aware atau tahu tentang tren. Itu gimana tuh pada saat 3 kondisi itu, dan mungkin juga sekarang juga orang udah mulai bilang bahwa it's a tough, atau the joke will be sekarang saat ini adalah in this economy dan segala macam. Itu gimana dari sisi Mbak Orlen? Jadi sebenarnya dunia ini ataupun negara-negara yang sudah lebih paham investasi kan sudah mengalami goncangan lebih banyak daripada kita ya. Tapi mereka juga survive dan orang-orang masih bisa berinvestasi. Jadi mungkin lebih untuk kita meningkatkan pengetahuan kita, pengertian kita mengenai instrumen-instrumen yang tersedia. Jadi kalau misalnya memang keadaannya lagi sulit, ya jangan masuk ke pasar saham gitu, jangan masuk yang beresiko. Tapi kita lebih defensif, misalnya taruh di obligasi pemerintah atau taruh di reksadana pendapatan tetap atau bahkan emas dan deposito. Jadi justru malah balik ke konvensional dan with a lower risk dibandingin high risk high gain ya. Betul. Jadi walaupun keadaannya seperti apapun, kita masih tetap bisa berinvestasi. Walaupun mungkin masih tetap perlu lebih hati-hati ya jadinya ya, nggak bisa terlalu bombardir mau returnnya gede gitu. Tapi bisa tetap lah. Nggak boleh terlalu agresif lah ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang nih Mbak udah 19 tahun di dunia perbankan, terus dengan tiga kondisi, katakanlah 4. Tapi yang kalau kita ingat dulu, the one that hit us hard kan 98 ya, krisis moneter. 98. Gimana positioning atau mappingnya terhadap generasi-generasi yang
sudah melalui itu semua, dan generasi yang sekarang mungkin juga udah beda kondisinya terhadap their desire atau their aspiration of having financial freedom atau financial independence ini. Jadi kalau kita ngelihat mungkin trennya balik lagi ke tadi ya, generasi milenial menginginkan hal-hal yang berbeda. Yang Gen Z maunya hal yang berbeda. Orang-orang yang sudah mapan atau sudah lumayan dewasa saat 98 pasti pengalamannya juga berbeda. Jadi memang cenderung kalau makin muda, makin Gen Z, mereka lebih pengen sesuatu yang lebih cepat lah ya, lebih instan, pengen fire yang cepat gitu, pengen financial freedom yang cepat gitu. Cuman kayaknya menurut saya sih setiap masa itu ada kesulitannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bandingin apple to apple. Oh generasi ini lebih begini, generasi itu lebih begitu sih kayaknya deh. Tapi kan jadi tantangan juga tuh ketika nasabahnya bervariasi dan demografinya juga bergeser ya. Ya betul. Maksudnya dan juga seperti dirimu bilang kan perlu memahami trennya, tren yang sudah mendekati atau bahkan sudah pensiun, atau katakanlah pakai istilah orang kaya lama, old money, ya OKB, orang kaya baru. Nah itu gimana dari sisi praktisi perbankan dan orang produk nih? Sebenarnya mau orang kaya lama, orang kaya baru intinya sama sih. Mereka mau return yang tinggi dengan resiko yang rendah. Gitu. Kayaknya itu udah general aja sih. Cuman mungkin kalau kita lebih muda, ini mungkin kalau kita balik sedikit ke teori dari financial planning itu sendiri kan, kalau setiap orang dalam siklus hidup yang berbeda-beda, pasti mereka risk appetite-nya atau toleransi untuk menghadapi resiko atau kehilangan pokok yang diinvestasikan beda-beda. Jadi kalau OKB kan berarti masih muda ya, berarti mereka masih lebih agresif, masih lebih berani tuh masuk yang ke saham atau malah peer-to-peer lending. Jadi yang langsung meminjamkan ke real sector gitu. Misalnya kita masuk ke dulu namanya Investri ya. Jadi mereka berinvestasi di sana. Nah, si lembaganya si Investri itu yang ngasih pinjaman ke tukang gorengan atau whatever gitu. Jadi OKB atau orang-orang yang lebih muda punya risk appetite yang lebih tinggi. Karena apa? Mereka punya waktu untuk investasinya lebih lama. Karena kan masih muda kan. Nah, kalau OKB itu cenderungnya itu pinginnya udahlah, duit saya udah banyak, saya bisa makan dari bunga deposito, ya maunya yang ini aja lah, yang aman-aman, stabil, yang pengendaliannya tinggi, tingkat pengembaliannya tinggi gitu. Tapi untuk mereka berdua, untuk semua semua background ini sebenarnya sih prinsip investasinya nggak terlalu banyak berubah lah. Ya cuman beda-beda di siklus hidupnya aja. Yang pasti itu diversifikasi. Kalau pernah dengar istilahnya don't put your eggs in one basket gitu. Jadi di persentasi aja. Misalnya sebagian masuk deposito, sebagian reksadana pasar uang, sebagian pendapatan tetap yang kita berani untuk pokoknya hilang ya taruh di reksadana saham atau beli saham langsung misalnya. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih sama lah. Nah, tapi kan kalau sebagai praktisi perbankan nih, kan memang kalau masalah literasi keuangan sudah jauh lebih paham ya. Dan mungkin kayak tadi Mbak Orlen bilang, walaupun punya kondisi spektrum yang berbeda secara kondisi keuangan atau demografi usia atau demografi ekonomi, sebenarnya more or less sama. Cuma pertanyaannya adalah, apakah masalah literasi keuangan ini udah accessible saat ini? Karena dengan generasi tadi, yang saya tadi we're talking about 98, 2007, 2008, 2015, sekarang 2025. Ini bisa jadi berbeda nih, Mbak. Betul. Nah, apakah memang literasi keuangan tentang produk-produk perbankan atau produk keuangan itu udah semudah itu aksesnya buat nasabah? Sebenarnya kalau ngomong jujur,
Iya, sudah jauh lebih mudah karena kita dengan gampang bisa masuk ke YouTube, lihat aja lah. Influencer kan ada banyak tuh ya yang bisa ngajarin, mungkin mereka bahasanya juga lebih simple, lebih relatable, jadi orang bisa lebih gampang ngerti. Tapi mungkin yang harus kita waspadai atau kita pilih itu adalah make sure influencernya itu background-nya mumpuni di bidang investasi dan segala macam. Jadi nggak ke ini gitu. Jujur ya, aku tuh rada sedih kalau misalnya ngelihat teman-teman yang bahkan kerjanya di bank bisa terpelonjok kayak pinjol. Yes, banyak loh. Iya loh, aku sedih loh lihat kayak masa kerjanya di bank tapi nggak ngerti prinsip dasar dari pinjaman dan juga penempatan dana gitu. Sebenarnya ya, I mean using as simple as like using credit card. Iya, betul. Ya, betul. Kemudian just paying the minimum amount of payment. Ya, hal-hal kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Apakah memang sudah sematang itukah tingkat literasi keuangan masyarakat kita atau gimana? Enggak sih, menurut aku masih belum. Terutama untuk mungkin segmen-segmen tertentu ya yang masih belum terlalu paham, masih belum, memang background pendidikannya bukan dari keuangan lah, jadi masih agak sulit. Mereka ditawarin pinjaman, oh iya aja, dianggap duit gratis gitu, padahal nggak gitu ya. Kayak seneng ya gitu, ya aku dapat uang tapi lupa bahwa setiap bulan harus nyicil loh, dan bahkan kalau misalnya udah ke kalkulasi apa yang dia terima di awal dengan yang dia bayarkan, udah jauh signifikan banget. Gitu. Mungkin yang agak ini adalah aku sekalian ngasih ini kali ya, ngasih tips mungkin ya sedikit. Jadi kalau jadi kita hitungnya itu adalah persentase. Kalau kita teman-teman bisa lihat suku bunga acuan BI itu dikeluarkan setiap bulan. Misalnya angkanya sekarang 5%. Nah, angka yang normal untuk tingkat pengembalian investasi itu kurang lebih 5 plus 2 atau 3% lah. Itu yang normal untuk investasinya. Ya, jadi kalau ada yang nawarin investasi up to 7 atau 8% masih normal. Cuman kalau di atas itu mesti udah waspada tuh apa isinya. Ya, itu basis dari kalau kita nyimpen dana. Nah, balik lagi kalau lending ya tadi, jadi kalau kita mengambil pinjaman, nah angkanya tuh harusnya nggak jauh-jauh nih dari sini. Kalau tadi 8%, 8% ya harusnya kita minjem duit di misalnya 10-12% lah. Kalau di atas itu udah gede tuh hitungannya ya sebagai bunga. Tapi mungkin bisa bantu dilurusin juga nih Mbak Orlen. Kan ada yang bilang adalah hanya berapa persen per bulan, atau hanya berapa persen per tahun. Itu kan tricky ya kalau misalnya kesannya, oh kecil kok, tapi mungkin bisa diluruskan nih. Gimana biar teman-teman juga nggak bisa kayak tadi dirimu bilang terpeleset gitu loh, salah kalkulasi. Gimana sebenarnya mungkin bunga per bulan, bunga per tahun itu gimana sih biar mungkin lebih punya pengetahuan tambahan nih. Jadi mungkin simple aja, kita jangan lihat nominal. Jadi misalnya kita dipinjemin, aku sebagai contoh aja dipinjemin 500.000, bulanannya itu misalnya disuruh bayar 50.000. Kita pikir, oh 50.000 secara nominal kecil kok gitu. Padahal secara persentase belum tentu loh, kita harus menghitung tuh berapa yang harus kita bayar totalnya di akhir, lalu kita persentasekan gitu. Jadi cara hitungnya adalah ya, kalau cara hitung persentase bunga di YouTube juga bisa cari. Nah kalau untuk yang bunga bulanan, kalau 1% per bulan berarti setahunnya udah 12% kan. 12% itu mungkin untuk pinjaman masih lumayan oke tuh, karena tadi prinsip yang aku bilang, kalau suku bunga acuannya berapa, berarti pinjaman 10-12% masih oke. Tapi yang harus dipikirin lagi ya, kalau nggak ada kebutuhannya tidak mendesak, kalau memang untuk konsumtif, apakah perlu membayar 12% yang lumayan tinggi untuk kebutuhan itu gitu. Karena pendapatannya kita, istilahnya income kita kan tadi tuh di 5-7 atau 8% kan. Gitu sih, kayak mesti aware juga sama kondisi suku bunga. Karena kan kalau
enggak, kita nggak tahu apakah tinggi, apakah rendah kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus dihitung ya, nggak boleh terpikat atau terjebak dengan hanya itu suka menyesatkan atau ada bintang kecil apa syarat dan ketentuan berlaku biasanya kayak gitu kan. Justru bintangnya yang harus dilihatin tuh apa isi bintangnya. Masalahnya fontnya kadang-kadang kecil. Itu yang jadi jebakan. Nah, sekarang juga sempat ada tren perdebatan mendingan ngontrak atau KPR. Itu gimana tuh dari orang produk? Aduh. Itu lumayan panas loh debatnya buat anak-anak zaman now yang kayak yang betul. Mendingan aku ngontrak atau misalnya mendingan uangnya aku pakai jalan-jalan dibandingin aku KPR. Iya, oke. Aku sharing pendapat aku ya. Oke. Jadi itu balik lagi ke tujuan keuangan kita. Kita maunya apa sih sebenarnya dalam hidup ini ya? Kalau aku sharing sama teman-teman aku, dia orang Batak. Nah dia ngasih aku sedikit insight yang aku mungkin nggak kepikir. Gitu. Dia bilang sebagai orang Batak, sorry ya bukannya aku rasis atau gimana, tapi dia sharing kalau hanya pengalaman. Iya dia sharing gitu. Dia bilang kalau saya orang Batak, nggak mungkin saya nggak punya rumah. Nggak mungkin rumahnya kecil, karena biasa kan kalau ngontrak kita maunya deket kantor, jadi ukurannya nggak terlalu besar kan. Nah dia bilang, saya kan keluarga saya senang banget berkumpul. Iya, jadi masa nggak ada rumahnya, nggak ada tempat untuk berkumpul. Jadi ada aspek budaya yang mungkin tidak diperhitungkan tuh dalam perdebatan itu, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngontrak memang secara cost-nya mungkin lebih murah. Tapi ada satu hal juga yang tidak dihitung, kepastian untuk kontraknya. Karena kan kalau kita happy dengan 2 tahun maunya di daerah sini, Tebet misalnya, 2 tahun lagi maunya di daerah Menteng, I don't know lah misalnya kayak gitu. Kalau kita daerah-daerah high class kalau kita happy untuk berpindah-pindah seperti itu ya mungkin ngontrak cocok. Cuman ada orang kan yang maunya ada continuity. Dia maunya saya udah nyaman di daerah sini, saya maunya di sini. Saya maunya kan kalau kita ngontrak kan itu ada hak yang ngasih kontrakan kan. Kalau dia bilang besok gue udah nggak mau ngontrakin ya kita nggak bisa apa-apa, right? Dan belum tentu walaupun misalnya ada perjanjian bakalan ngikutin yang hitam di atas putih kan ya? Betul. Belum harganya kan sepihak. Dia mau naikin tahun depan 30% kan kita nggak punya kuasa kan? Nggak ada trennya ya, nggak ada yang ngatur ya? Iya, kita nggak bisa bilang jangan. Saya masih tetap mau tinggal sini gitu. Jadi ada sisi kepastian yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang ngontrak dibandingkan orang yang beli. Saya pikir dari perdebatan itu yang saya belum dengar point of view-nya itu aja sih. Dua ya, budaya sama kepastian. Certainty lah ya. Nah, iya. Cuma kan we're talking about certainty. Yang pasti itu sebenarnya sekarang ketidakpastian itu sendiri nih. Karena kayak tadi misalnya 98 krisis moneter, 2007-2008 ternyata krisis global juga ya. Walaupun katanya sih kita beruntung punya instansi yang bisa menjaga stabilitas ekonomi. Terus 2015 sama sekarang nih 2025. Itu gimana untuk teman-teman yang, karena kan tadi dirimu bilang harus punya tujuan keuangan. Nah, tapi kan banyak ketidakpastian. Ya, misalnya sekarang kondisinya juga nyari kerja susah, banyak layoff. Nah, itu gimana saran dari praktisi perbankan? Oke, kalau menurut aku di sisi ketidakpastian ini kita mulai lebih ini aja ya, lebih mindful. Kalau kata ini ya, lebih mindful aja. Kalau memang tidak perlu konsumtif, tidak perlu terlalu konsumtif, mungkin uangnya bisa disimpan dulu untuk jaga-jaga. Tahan diri ya? Tahan diri. Itu juga salah satu prinsip investasi kan, menunda kesenangan sekarang untuk tujuan masa depan. Zaman dulu juga, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Iya gitu, jadi kayak gitu, jadi mungkin dipersiapkan dana darurat itu biasanya kalau kita ngomong dari segi teori investasinya itu persiapkan dana darurat kurang lebih 3 bulan pengeluaran lah, karena harapannya atau backgroundnya itu adalah
dalam 3 bulan kalau kita di PHK atau sesuatu terjadi dalam 3 bulan kita bisa dapat kerja lagi atau ada penggantinya atau kita udah punya cara lah untuk menggantikannya atau gimana. Nah 3 bulan ini juga nggak saklek karena kalau misalnya kita pikir oh lagi susah nih, lagi tingkat pertumbuhan ekonomi lagi kurang, ya udah kita simpen coba jagain 6 bulan. Jadi persiapkan dulu dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu 6 bulan gitu. Selain itu ya udah ditabung aja. Mungkin yang sekarang enaknya itu masuk ke reksadana pendapatan tetap karena performance-nya lagi lumayan bagus. Kurang lebih 6% lah per tahun, 6-7%. Jadi kalau aku minjem nih tagar ya hashtag dari orang nih mulai aja dulu gitu. Mau ada berapa? Ada 100.000, ada 200.000, mulai aja dulu. Masukin dulu, jangan dipakai-pakai gitu. Mulai aja dulu, jangan saingan sama kabur aja dulu. Aku mulai aja dulu deh. Oke. Tapi balik lagi nih Mbak Orlin, apakah memang kesadaran orang tentang pentingnya perencanaan keuangan, menetapkan tujuan keuangan itu sudah matang di masyarakat kita? Menurut Narik aku napas sih. Tadi dari cases yang aku lihat dari teman-teman yang terpleset di tempat lain sih menurut aku belum ya. Jadi masih tetap kita, makanya aku seneng nih kalau diundang untuk podcast, untuk sharing. Semoga dengan orang ngelihat kita bicara, orang jadi lebih waspada lah. Karena kita juga sedih kan ngelihat kalau persentase orang yang pinjol banyak banget, yang pay later banyak banget gitu. Judol juga sekarang ada karena mereka kayak would like to gain instance terpikat lah kayak tadi. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, pinjol, pay letter, judol. What else Mbak yang kartu kredit. Asik digesek, bayarnya pusing. Kayak berasa nggak keluar uang ya. Iya, kan nggak kelihatan di mana-mana. Nanti aja di akhir bulan. Pusing. Iya. Tapi mungkin kalau kartu kredit itu ini ya, kalau orang yang udah punya hutang kartu kredit, mungkin aku ini aja, mungkin ada orang-orang yang nggak tahu kalau mereka tuh bisa datang ke bank dan minta keringanan. Ya, jadi kalau misalnya memang udah 3 bulan nih cicilannya minimum, bayarnya minimum terus gitu, mungkin udah dibayar dulu minimumnya, terus datang dan hubungin banknya, bilang boleh nggak bunganya jangan dibayar lagi, jadi saya akan bayar pokoknya aja. Itu satu. Yang kedua, diperpanjang tenornya. Jadi misalnya hutangnya 10 juta gitu ya, minta keringanan dari bank, boleh nggak saya lunasi dalam berapa lama? Ya tergantung kemampuan kita. Karena kadang-kadang dari bank itu sendiri mereka juga ada program untuk bantu gitu loh. Jadi misalnya jumlah pinjamannya pokok plus bunga 12 juta. Nanti mereka ada program tuh, oh ya udah bayarnya 8 juta aja kayak gitu. Di lock dulu. Jadi nggak akan bisa dipakai. Jadi udah nggak naik lagi lah itu setidaknya pinjamannya. Jadi jangan digulung terus tuh nanti, karena kalau kita ada pinjaman yang tidak kita selesaikan, itu akan tercatat di satu namanya SLIC. Jadi BI itu untuk seluruh negara Indonesia, kalau kita pinjam di lembaga yang tercatat, itu ada satu lembaga yang ngelihat kita punya kelancaran bayar tuh gimana gitu ya. Jadi masalah yang tidak kita selesaikan nanti akan jadi masalah kalau misalnya di masa depan, oh udah nih, udah lumayan dapat uangnya, kita mau nyicil rumah. Nanti waktu kita apply untuk beli rumah, dia akan ngelihat nih ke SLIC ini, ke lembaga ini. Terus kita lihat, waduh kok nggak lancar. Nah ini nanti jadi problem tuh. Jadi kalau misalnya memang udah ada, ya cobalah didatengin, diberesin supaya nanti ke depannya nggak jadi masalah lah. Dan berdasarkan pengalaman, bahkan orang yang senior pun bisa kepleset tuh di SLIC. Karena mereka nggak pernah tahu, kayak berasa, aku nggak pernah pakai, kayaknya bayarnya aman-aman aja. Kok tiba-tiba dibilang status pembayaran aku kurang oke. Karena SLIC itu kan dia tidak melihat misalnya kita punya satu kartu kredit apalah bank apa yang kita jarang pakai, terus dia ngecas biaya tahunan. Nah biaya tahunan kita nggak bayar nih, gede loh tuh. Biaya tahunannya kita nggak bayar, terus dia ngegulung terus. Nah ini masuk SLIC nih. Nah jadi kalau misalnya SLIC-nya juga, kok bermasalah, ya nggak usah
walang nggak usah heboh dulu, Tinggal tapi cek telepon banknya aja cek kan ya. dulu ini ada apa masalahnya, apakah karena hal-hal yang seperti tadi itu ya berarti bisa minta waiver lah atau apa gitu. Tapi dikomunikasikan aja lah, dicoba beresin gitu. Untuk teman-teman yang katakanlah masih merintis atau yang katakanlah masih ya the job saat ini mungkin masih UMR atau UMP, itu gimana Mbak? Ada saran nggak mungkin biar mereka bisa lebih bijak, lebih matang dan nggak tergoda lah dengan banyak godaan saat ini? Mungkin menurut aku satu adalah budgeting. Karena sejujurnya kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita keluarin kalau nggak dicatat. Ngerasanya enggak kok, nggak pernah beli apa-apa gitu. Tapi begitu dijabarin, ada kopi di sini, ada gorengan di sini, yang akhirnya tuh jadi menumpuk. Jadi pertama adalah budgeting. Kenali diri kita, kenali kemampuan kita, ya. Yang kedua itu adalah alokasikan untuk kesenangan. Saya walaupun UMR, walaupun di level manapun hidup kita, ya kita kan pengennya senang-senang ya. Sedikit lah ya, daripada stres terus kan. Kan tetap harus balance lah mentalnya. Jadi alokasikan, memang sediakan uang untuk yang dipakai buat kita mau beli apa aja. Habis itu alokasikan dana untuk menabung dan investasi. Setelah itu sudah cukup, lalu direview. Karena orang biasanya udah bikin nggak dilihat lagi tuh hasilnya gimana. Iya, udah sehat atau enggak ya gitu ya. Betul. Jadi ya menyesuaikan aja lah kita. Kalau kita tahu kemampuan kita ada di mana, ya kita sesuaikan. Gitu. Bawa makanan dari rumah lah, masak gitu kan. Jadi nggak boleh gengsi juga ya. Ya pakai alokasi dana kesenangan tadi. Ya. Oke. Kalau misalnya sandwich generation, langsung. Soalnya kan we're talking about the trend. Correct. What's viral right now ya tadi masalah ngontrak atau punya rumah sendiri, gaji UMR, and then now we're talking about sandwich generation. Ada nggak simple tips from your end? I think tetap lah ya budgeting gitu. Karena kita memang tinggalnya itu di daerah Asia yang memang kental untuk keluarga dan segala macam. Kayak tadi budaya ya. Betul, budayanya kita memang seperti itu. Tapi aku memang ada quotes lah ya. Maksudnya aku dengar, aku ngobrol, baca-baca. Orang tua itu bukan kewajiban kita. Please don't hate me because of this gitu. Tapi maksudnya kita menolong juga terukur aja, budgeting aja lah. Maksudnya lebih dikomunikasikan, bisanya segini karena saya perlu ini dan segala macam. Jadi supaya kita bisa bantu juga orang tua, tapi kita juga tidak mengorbankan keluarga atau masa depan kita sendiri, gitu. Jadi memang pinter-pinter lah gitu, sama memilih. Jangan sampai kena fraud, jangan sampai kena judol ya, itu mah nggak usah ngomong ya. Terus pilihlah yang investasinya tuh yang lumayan baik lah pengembaliannya, di atas 6% tuh udah oke. Gitu. Udah biarlah gulung dan mulai kecil-kecil. Gak usah mulai yang mesti, saya mesti berapa juta, berapa ratus juta, enggak. Mulailah 100.000 bisa, mulai 100.000. Karena efek menggulung itu besar. Orang mungkin nggak sadar gitu. Efek baik menggulung. dalam berhutang maupun dalam benar. Ya itu ya. benar banget. Iya, jadi kalau investasi ya efek gulungannya itu lumayan lah. Jadi kita mulai aja ada 100.000 sekarang, masukin 100.000. Nanti kemampuan meningkat jadi 500.000, naikin 500.000. Jadi benar-benar kita harus mengambil tanggung jawab itu. We take the responsibility atas masa depannya kita, gitulah. Sama habis itu waktu review ya kita lihat apa yang perlu di fine tuning. Yang ini kegedean, yang ini kurang. Saya seneng-senengnya kelewatan, ya udah kurangin dikit, kayak gitulah. Harus tetap mawas diri juga. Iya. Ada juga tren, let's say katakanlah ketika penghasilan membaik, harus konsisten dan jangan merubah gaya hidup. Itu gimana tuh Mbak Orlen? Kan ada yang kayak, wah udah berasa gaji naik,
Iya. Berapa persen? Iya. Ya udah berarti gaya hidup naik juga berapa persen? Kembali lagi, I think kita harus mengenal diri kita. Kita maunya apa sih sebenarnya? Itu yang ditentuin gitu. Kalau kita ada orang-orang yang memilih, oh pokoknya sampai gaji saya di level segini, baru saya mau naikin gaya hidup. Ada yang begitu naik gas langsung, habisin tuh lebihnya gitu. Jalan-jalan, kita beli tiket konser, beli tiket luar negeri. Iya, jadi tergantung lah dia maunya gimana. Maksudnya, tapi jangan nanti kalau nggak dapet tujuan keuangannya, terus jadi rungsak tuh, jadi pinjem ini, pinjem ono, ya jangan gitu. Itu udah yang jadi kepleset ya. Udah tahu gajinya misalnya naik 1 bulan naik 1 juta gajinya, ya udah berarti mau dipakai berapa nih dari 1 juta ini untuk senang-senang, untuk tambahan senang-senang, atau untuk tambahan investasi gitu. Jadi di budgeting aja lah supaya bisa kelihatan yang mana pos-pos yang kelebihan, yang kekurangan. Jarang loh orang yang mau loh budgeting. Males gitu, buka Excel, lihat-lihat ngitung tuh males. Sebenarnya harus pakai Excel juga ya. Iya. Di handphone aja, bener kan, dicatat sekarang. aja. Atau misalnya, iya, ya nggak tahu ya kalau misalnya beberapa aplikasi kan kalau misalnya ada aplikasi split bill atau Betul. noting expense dan income gitulah ya, memang harus duduk ngeluangin waktu ya. Sekarang kan banyak tuh aplikasi perbankan yang dia udah ada pocket-pocketnya. Betul. Jadi kita bisa begitu gaji masuk udah pindahin pocket ini Dipaksa. pocket liburan, nyicil misalnya 12 bulan. Yang ini pocket jalan-jalan, ya isinya udah habis ya jangan Dipaksain. jangan diambil lagi dari sini gitu. Jadi terserah lah, nggak mau pakai Excel, nggak mau pakai aplikasi bank. Yang penting kita tahu duitnya tuh kemana. Iya. Karena duit kan ya sumbernya terbatas ya. Dan sebenarnya kan nggak sesuatu yang physically kita pegang Iya, ya. betul. Gitu. Tapi harus di manage secara mindset dan kebiasaan ya. Oke, menantang ya. Kita udah bicara yang gaji UMR, tetap harus disiplin. Yang sandwich generation juga tetap harus disiplin, dan ternyata ya nyatet ya. Suka nggak suka. Yang tadi juga kita sempat bahas beberapa tren juga, semuanya balik lagi tujuan keuangan kita yang apa. harus tahu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya ketidakpastian, tadi kan tetap balik lagi juga dirimu bilang budgeting lagi ya, kedisiplinan ya. Any other tips nggak yang mungkin mau disampaikan, karena tanpa terasa kalau ngobrol kayak gini cepet loh. Masa ya? Mungkin ini produk investasi ya, pemilihan produk investasi. Yang pertama, issuernya siapa? Kenali siapa itu. Soalnya banyaknya yang baru-baru ya. Yang baru-baru tidak terdaftar, nggak tahu dia pakai apa. Yang bisa, 1 tahun ngasih 30%. Aku 30%. Naruh di mana ya 30% gitu. Tapi banyak orang yang ikutan karena instan kan gitu. Jadi kenali issuernya siapa, kenali produknya apa gitu. Tapi sebelum daripada itu sebenarnya kenali diri kita dulu ya. Tujuan keuangan kita apa, risk profile-nya apa. Jadi kita tuh toleransi kita terhadap kehilangan pokok berapa persen. Biasa kalau kita mulai berinvestasi di lembaga keuangan, di bank atau di mana, mereka udah ada tuh form khususnya. Jadi kita ngisi aja, kita bersedia investasi berapa lama, kita bersedia duitnya sumbernya dari mana, dari warisan kan beda ya sama dari gaji gitu ya. Jadi mereka udah ada namanya risk profile. Nah, risk profile itu nanti yang akan menentukan produk-produk yang cocok buat kita apa gitu. Jadi pertama issuer, yang kedua adalah tadi kecocokan terhadap risk profile kita, sama yang ketiga hati-hati sama yang tadi tuh kalau bunganya terlalu tinggi itu udah red flag lah. Bilangnya suku bunga iya, BI, udah red flag kalau hasil pengembaliannya tuh terlalu tinggi, udah red flag banget. Gitu. Sama sebenarnya kan kita cukup menyenangkan ya di Indonesia, karena dalam setahun tuh kayak ada THR, ada bonus tahunan, iya nggak sih? Iya benar. Ada tips nggak sih? Maksudnya ya menjelang let's say kadang
entah itu akhir tahun atau awal tahun kan sebenarnya udah excited dan kemudian suka langsung itu having fun-nya dulu. Mungkin boleh diingetin ke teman-teman gimana nih, karena ini cukup besar sebenarnya ya, dan kalau nggak diatur dengan baik atau dikelola dengan baik, ya udah kayak tiba-tiba kok habis. Iya, betul. Gimana, Mbak? Jadi kalau sebenarnya kalau yang insidental kayak gitu, yang tiba-tiba kita dapat gede bukan bulanan, kan agak beda ngaturnya. Betul. Kalau yang bulanan kan mungkin secara guideline kayak 20% kalau bisa buat nabung, terus buat biaya hidup sama buat apalah cicilan dan segala macam gitu. Tapi tabungan itu 20-30% kalau boleh gitu. Terus tetapi kalau untuk yang insidental itu mungkin proporsinya kita tentukan lah ya, minimum 30-50% untuk menabung, atau 50%-nya mau senang-senang, atau buat nabung jalan-jalan tahun depan, kayak gitu. Tapi mungkin guideline-nya kalau misalnya mau guideline, 30-50% is good enough lah ya, untuk ditabung atau untuk diinvestasikan. Biar nggak tiba-tiba bablas gitu ya. Tiba-tiba, duitnya udah nggak ada. Numpang lewat doang dia di situ. Itu, jokesnya kan, gaji masuk pagi jam berapa, jam 12 udah hilang atau minus banget loh, kok nggak berasa gitu, kayak gitu. Dan kayak misalnya THR bonus kayak berasanya ada mungkin kesenangan semu, kesenangan semu bahwa padahal uangnya belum ada tapi udah. Iya benar, udah beli dulu kartu kredit itu. Pakai dulu nih. Iya benar. Karena nanti udah keluar, pasti keluar. Nanti deh aku bayarnya gitu. Iya, betul. Itu betul. Gimana tuh? Karena kan banyak tuh yang kayak gitu. Aku juga melakukan. Karena kan kita excited ya, mau kita udah kerja 1 tahun, pengen reward ourselves lah ya. Jadi kadang-kadang aku juga ngelakuin, aku mengaku dosa, tapi kemudian sama persentasenya aja yang kita atur gitu. Jadi gini, aku tuh mungkin aku sharing, aku tipe orang yang nggak bisa melihat duit nganggur di rekening. Dalam artian kalau saya kasih nomor rekening saya mau, Mbak. Misalnya aku lihat, oh masih banyak nih, jadi Shopee-nya jadi banyak lah atau belanja gitu. Jadi kalau yang aku lakukan apa? Waktu aku terima uang langsung aku bagiin, langsung aku beli obligasi pemerintah, langsung aku beli reksadana, langsung aku beresin. Sehingga duit yang tersisa rekening yang aku bisa lihat hanya untuk biaya hidup. Operasional. Operasional aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sama kayak aku gitu, jadi kayak gitu aja lah mungkin ya. Jadi kita paksa diri kita, itu udah disisihin dulu, jadi yang ada di rekening, jadi kita nggak ngerasa kaya banget gitu loh, nggak ngerasa kayak sesaat. Iya, jadi seperti itu. Nah untuk yang tadi, kembali lagi kalau untuk manajemen dari THR atau bonus dan segala macam, ditentuin aja persentase yang kita comfortable dan dilakukan, jangan cuma direncanakan gitu. Tapi benar-benar dibayar kartu kreditnya, misalnya udah beli apa barangnya dulu, begitu duitnya datang langsung dipisahin. Oke, yang ini langsung full bayar ya, yang ini udah dibayar, yang ini untuk yang ini untuk nabung lah, untuk apa segala macam. Tapi kalau misalnya ada program cicilan kartu kredit 0%, itu kalau beneran 0% juga boleh dimanfaatkan untuk manajemen keuangan aja. Walaupun buat ngejaga ya. Walaupun tetap tidak boleh melebihi kapasitas bayar kita lah. Tapi maksudnya itu satu trik di mana pembelanjaannya itu kan bisa dipotong-potong tuh. Jadi lebih duitnya sementara 1 bulan bisa kita taruh dulu di deposito lah atau taruh di mana gitu. Tapi itu fasilitas itu kartu kredit cicilan 0% lebih untuk cash flow management aja, bukan untuk utang lebih banyak gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita tangkap sebenarnya Mbak Orlin kesannya simple, tapi ternyata tidak semudah itu ya. Pengalaman aku udah lumayan lah ya, aku bilang ya, di perbankan. Tapi memang investasi dan manajemen financials itu ya simple, it's logic. Semua orang seharusnya bisa melakukan. Tapi yang paling susah tuh apa? Disiplin diri. Betul, disiplin diri. Jadi itunya aja lah mungkin ya. Jadi making sure kita tahu apa yang kita pakainya buat apa.
making sure kalau kita itu sesuai sama tujuan kita maunya ngapain gitu. Ya udah, sama nge-review, jangan lupa. Kalau ini terlalu banyak, terlalu kecil, aku mau lebih banyak senang-senang, aku sudah promosi, ya silakan. Tapi pertanggungjawabkan itu sebagai bagian dari rencana keuangan yang besar itu tadi. Oke. Kalau misalnya mau dirangkum nih sebelum kita tutup Mbak Orlen, 2 atau 3 pesan utama buat teman-teman yang entah mendengarkan atau nonton, apa mungkin boleh disampaikan? Mungkin pesannya aku adalah kita mulai aja dulu. Jangan kecil hati, walaupun kita lagi starting level lah, mau UMR, mau apapun, kita mulai dulu, kita tentukan tujuan keuangan kita, lalu kita sesuaikan tuh sambil jalan gitu. Aku yakin pasti semuanya bisa, mau mencapai apapun, asal kita mau berdisiplin diri dan mau mengorbankan kesenangan kita ya, supaya bisa mendapatkan apa yang kita mau di depannya. Itu aja sih. As simple as that. Tadi semuanya logik. Base-nya paling aku ingatkan lagi bahwa sekali lagi kenali diri sendiri, maunya apa, kemudian sesuaikan sama kemampuan, biasakan untuk mencatat secara berkala, kemudian ditinjau atau di-review, jadiin kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan tadi kita juga diskusi, entah itu hutang ataupun nabung, investasi, kalau mulai dari kecil, gulung-menggulung, lama-lama juga jadi besar ya, jadi signifikan. Dan we also discuss a lot of topics yang lagi hot, masalah ngontrak atau beli rumah, masalah sandwich generation, gaji UMR, having fun dengan beli tiket konser segala macam, semuanya balik lagi ke diri sendiri untuk tahu tujuan keuangannya apa. So, thank you banget Mbak Orlen buat ngobrol-ngobrolnya. Dari awalnya doi masih agak-agak tegang, terus agak-agak mulai cair dan banyak ketawa-ketawa, sudah mau meluangkan waktunya. Semoga sesi hari ini tuh kasih banyak insight buat teman-teman, dan kita ketemu lagi di People Story berikutnya, cerita-cerita menarik yang mungkin simple, logik, tapi perlu diingetin nih buat teman-teman untuk biar sukses juga. Oke, thank you. See you. Bye-bye.